ahli K3 konstruksi, tapi untuk ahli K3 umum masih tetap dibutuhkan. Demikian mungkin Pak Denny bisa menambahkan. Oke, bagus sekali, benar sekali ya Bapak ya, Pak Nikolos ya, info dari Pak Edi. Kalau K3 umum itu diperlukan untuk pengesahan P2 K3 karena sekretarisnya harus ahli K3 umum, sedangkan ahli K3 konstruksi untuk keperluan jadi kepala unit keselamatan konstruksi. Nah, lain lagi kayak gitu. Ini juga nyambung nih pertanyaannya dari Pak Arimayu Yawulantara. Dia bilang, apa beda AK3 umum sama AK3 konstruksi? Pertama, kalau AK3 umum dari sisi pendidikan, ya kalau untuk sertifikasi Kemenaker wajib pendidikan minimal D3 ya berijazah. Sedangkan kalau ahli muda K3 konstruksi Kemenaker itu diperbolehkan untuk tamatan SMA. Cuma kalau yang ahli keselamatan konstruksi versinya LPJK atau BNSP ya, kalau mau ikut tender ya Pak Edi ya harus pendidikan minimal D3 juga ya dan memiliki D3 teknik sipil ya Pak Edi ya, harus spesifik seperti itu, benar nggak Pak Edi? Ya, benar Pak. Jadi memang persyaratannya agak beda-beda. Jadi mungkin kalau untuk itu bukan SMA, mungkin lebih ke SMK atau STM ya Pak, yang untuk ahli muda. Itu mungkin Pak Denny. Oke. Kita lanjut lagi nih Pak, mengenai nih. Oke, Pak Fadila Fajar Kurnia, dia bilang, Pak Edi, mengapa perlu adanya ahli K3 konstruksi? Apakah cukup saja ahli K3 umum? Mungkin terjawab yang tadi ya. Dan mengapa angka kecelakaan kerja di dunia konstruksi begitu tinggi? Apakah disebabkan oleh faktor pekerja saja yang teledor atau ada faktor lain, Pak? Kenapa, Pak? Silakan dijawab. Nah, kalau ini butuh penelitian tadi ya, penelitian dan investigasi lebih mendalam lagi. Jadi memang penyebabnya sangat banyak ya kecelakaan konstruksi ini. Salah satunya mungkin ya tadi kepedulian, baik kepedulian dari karyawan, bahkan kepedulian dari manajemen juga menentukan ya. Kita minta APD aja kadang ya, dan pemenuhannya juga walaupun dipenuhi mungkin agak terlambat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi banyak faktor untuk terjadi kecelakaan. Mungkin bisa juga karena kelengahan gitu ya, kelengahan dari para pekerja kita. Jadi intinya semua kecelakaan disebabkan dua tadi ya Pak, dari unsafe action dan unsafe condition. Ketika salah satu atau dua-duanya itu terjadi, itu potensi bahaya sangat tinggi. Makanya kita sebagai yang termasuk yang ahli gitu ya, kita harus selalu jangan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan melalui dengan sarana komunikasi tadi ya, sarana komunikasi apapun kita sampaikan ke mereka untuk tetap kita melaksanakan kaidah-kaidah K3, jangan lengah sedikit pun, karena biasanya kecelakaan itu terjadi ketika lengah ya. Seringnya bahkan ya ini bukan banyak, artinya ada beberapa yang terjadi ketika pada jam kerja seperti tadi ditanyakan tadi, jam kerja ataupun ketika jam-jam kritis ya. Jam-jam kita sudah capek, sudah sore, kita sudah pengen menyelesaikan pekerjaan, sudah pengen pulang, pengen ketemu dengan keluarga. Nah, biasanya itu potensi-potensi kecelakaan di situ, potensi akan muncul. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian. Jadi harapannya ketika jam istirahat ataupun ketika di luar jam, ya memang kalau jam istirahat bagusnya istirahat, jangan wah ini kurang sedikit, akhirnya berlanjut, akhirnya timbul celaka. Ataupun kita ketika memang harus di luar jam kerja, contohnya misalnya pengecoran gitu kan, nggak bisa ini ya Pak Denny harus sampai selesai. Itu diharapkan kita tetap konsentrasi tinggi, tetap waspada, jangan lengah sedikit pun, karena ketika lengah itu akan muncul potensi-potensi bahaya tadi. Itu mungkin Pak. Oke. Jadi memang kecelakaan di sektor konstruksi itu paling tinggi ya Pak Edi ya. Karena apa? Kebanyakan yang tadi Pak Edi sebutkan pada saat pengecoran tuh kadang tanggung-tanggung. Nah, tanggung-tanggung ini melebihi jam kerja yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Bahwasannya jam kerja satu hari itu maksimum 8 jam dengan lembur yang regulasi sekarang itu 4 jam, total 12 jam. Nah, tapi kadang konstruksi ini
bisa sampai 1 kali 24 jam pada saat pengecoran tanpa ada perubahan shift kerja. Nah, ini bagi Bapak Ibu semua yang kerja di konstruksi, hati-hati dengan membuat jam kerja ini menjadi gimana supayanya orang tidak kena faktor fatigue, salah satu penyebab kecelakaan gitu ya Pak Edi ya. Oke, lanjut lagi. Perihal mengenai dari Pak Muhammad Irfan Irianto, dia bilang kayak gini. Assalamualaikum Pak Edi Santosa, materi luar biasa dan sangat bermakna untuk menambah wawasan pengetahuan K3 Konstruksi. Mau tanya nih Pak, bagaimana cara yang efektif untuk memberikan arahan kepada para pekerja konstruksi agar patuh dalam budaya 5R untuk menghindari terjadinya unsafe action dan unsafe condition? Silakan Pak Edi. Aduh Pak Irfan, ini nanti tanya di kantor saja Pak Irfan. Wah, ini teman saya ini, teman diskusi ini banyak. Kita sering diskusi dengan Pak Irfan ini. Mudah-mudahan Pak Irfan yang ini ya nggak salah dengan Pak Irfan yang lain. Jadi ya memang untuk budaya 5R ini kita intinya tidak bosan-bosannya gitu ya Pak Irfan. Kita selalu mengingatkan, kita selalu memberi contoh juga ya, kita sebagai role model kepada mereka bagaimana kita membudayakan 5R ini, karena 5R ini juga sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan gitu ya. Karena misalnya contohnya kabel berserakan, kita tersandung, atau mungkin ketika memasang scaffolding bahan-bahannya berantakan, itu juga potensi besar untuk termasuk tadi ya unsafe condition ya. 5R ini lebih ke unsafe condition, sehingga bagaimana upaya kita selalu memperingatkan, memberi contoh kepada para pekerja kita yang mungkin untuk 5R-nya ini masih budayanya masih ya, kalau orang Jepang gitu ya, budaya 5R mungkin sudah sangat bagus gitu, tapi di masyarakat kita bahkan kadang itu kan tanggung jawabnya mandor bersih-bersih gitu. Nah, ini harapannya mungkin dari sekecil dari lokasi mereka sendiri, misalnya mereka bekerja dalam radius misalnya 2 atau 3 meter gitu ya. Itu saja yang menjadi tanggung jawab mereka, bahwa itu ketika sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja diharapkan selalu dengan kondisi bersih gitu Pak Irfan ya. Nah, ini mungkin memang PR kita bersama gitu ya. Atau mungkin biasanya di proyek itu ada dalam 1 minggu, memang ini waktu 1 minggu ini agak cukup panjang, misalnya Jumat bersih atau Sabtu bersih misalnya, itu juga bisa dikembangkan. Artinya itu untuk yang proyek secara keseluruhan ya, secara keseluruhan bisa mengambil dalam 1 minggu itu mungkin 1-2 jam khusus untuk bersih-bersih secara keseluruhan. Tapi yang menjadi area tanggung jawab pekerja masing-masing itu harusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk selalu menerapkan 5R. Nah, ini mungkin salah satu cara ya Pak Irfan ya, untuk lebih menjadikan culture ya kepada para karyawan, para pekerja, sehingga 5R ini bisa membudaya dan lebih membumi lah istilahnya, bisa dilaksanakan. Mungkin banyak inilah teman-teman, banyak cara, banyak ini untuk lebih meningkatkan kepedulian itu. Tapi salah satunya mungkin itu ya, dengan memberi mereka tanggung jawab khusus, kemudian dalam 1 minggu ada waktu tertentu, dan yang tidak lupa adalah kita dengan menjadi contoh atau role model. Bagaimana kita akan menyuruh para pekerja suruh kondisi bersih rapi kalau kita sendiri melanggar gitu ya, atau istilahnya sapu bersih yang hanya bisa untuk membersihkan, bukan sapu kotor membersihkan juga susah gitu Pak Irfan. Mungkin begitu Pak Irfan. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih Pak Edi. Lanjut lagi nih. Ini banyak sekali yang bertanya tentang ahli K3 umum dan ahli K3 konstruksi. Ini cerita aja nih Pak Edi, di Bapak kan di BUMN ya, sebut saja lah ya. Mungkin Bapak-Bapak semua ini tahu ya Pak Edi di Utama Karya ya. Mungkin Pak Edi bisa cerita Pak, peran ahli K3 umum itu seperti apa, dan peran ahli K3 konstruksi itu seperti apa Pak kalau di proyek konstruksi, selain
seorang ahli K3 umum itu menjadi sekretaris P2K3 dan ahli K3 konstruksi itu lebih ke arah ke unit keselamatan konstruksi. Mungkin bisa sharing aja nih Pak, ini banyak sekali bertanya mengenai apa sih fungsi tanggung jawab antara seseorang ahli K3 umum dengan seseorang ahli K3 konstruksi di proyek konstruksi seperti di Hutama Karya. Silakan Pak. Baik Pak Denny, mungkin ini sebagian contoh aja ya, bagian contoh yang selama ini sudah kita laksanakan. Kalau ahli K3 umum itu lebih ke manajerial ya Pak, artinya lebih ya termasuk tadi untuk pemenuhan P2K3 gitu. Tapi di luar itu juga secara umum juga masih banyak dibutuhkan seperti memimpin ya, rapat-rapat atau membuat, termasuk ketika ahli konstruksi misalnya membuat instruksi kerja atau prosedur kerja. Nah, ini juga peran dari ahli K3 umum juga diperlukan memberi masukan ya, karena biasanya lebih luas ininya ya. Kalau ahli K3 konstruksi kan fokus ke masalah konstruksinya. Jadi mungkin dari pandangan ahli K3 umum ini istilahnya lebih ke helikopter view lah, lebih luas. Nah, ini juga masukan-masukannya diperlukan ketika mungkin kita membuat CSA, Construction Safety Analysis, juga diperlukan juga masukan dari ahli K3 umum. Jadi bersama-sama lah antara ahli K3 konstruksi dengan ahli K3 umum bersama-sama bagaimana membangun budaya keselamatan ini di suatu proyek sehingga harapannya zero accident ya. Ini yang kita canangkan di semua pekerjaan kita, tidak ada kecelakaan, zero accident, dan termasuk untuk lingkungan ya, tidak ada pencemaran lingkungan. Ini bisa benar-benar dilaksanakan, dan kita juga ada budaya ketika proyek selesai kita harus bisa menunjukkan sertifikat zero accident, Pak Denny. Ini juga sebagai motivasi ke teman-teman di proyek, bagaimana ketika mereka sudah betul-betul di proyeknya zero accident, kita kasih reward dengan memberikan predikat proyek dengan zero accident. Itu mungkin Pak Denny sedikit ingatnya. Oke, betul ya Bapak Ibu semua ya, peran ahli K3 umum itu bersifat secara umum. Bisa juga kata Pak Edi tadi dia membuat analisis, membuat CSMS, dan lain sebagainya. Tapi kalau ahli K3 konstruksi ini lebih spesifik, maka dari itu materinya pun juga spesifik hanya di konstruksi saja. Kalau di media tama memang ahli K3 konstruksi memang semua topiknya langsung berurusan langsung di konstruksi. Nah, seseorang yang ingin training ahli K3 konstruksi tidak mesti training ahli K3 umum dulu, bisa langsung ke ahli K3 konstruksi, boleh ya. Jadi kalau ada yang nanya tadi itu boleh ya Bapak Ibu semua, silakan langsung ke ahli K3 konstruksi dulu. Nah, kalau ahli K3 umum ini bersifat general ya, jadi bersifat umum. Kalau Bapak Ibu semua mau kerja di lowongan kerja job street, LinkedIn, karir itu kebanyakan kalau mau nyari K3, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu mencarinya ahli K3 umum. Karena ahli K3 umum juga menjadi persyaratan untuk pemenuhan regulasi Permenaker nomor 4 tahun 87 terkait dengan panitia pembina keselamatan konstruksi atau P2K3. Lalu berikutnya nih, pertanyaan juga sangat berhubungan sekali dengan ini Pak. Ini juga yang menggelitik saya juga pada saat saya baru pertama kali terjun di K3. Nih, ada pertanyaannya nih terkait dengan kompetensi nih. Dia bilang kayak gini, dari Pak Henry nih ya, Henry Hasilwan Simanjuntak. Kenapa sertifikat K3 konstruksi sering dipakai untuk proyek pemerintahan yang dipakai sertifikat PUPR? Kenapa tidak satu pintu aja lembaganya nih Pak? Saya juga gitu. Kenapa harus ada K3 umum, K3 konstruksi, dan K3 konstruksinya pun terbagi lagi. Ada yang versi LPJK, ada yang versinya Kemenaker, ada yang versinya BNSP. Nah, ini pengalaman Bapak nih ya. Di HK juga banyak tuh kan beredar kan, versi LPJK ada, versi Kemenaker ada, versi Kementerian PUPR ada. Silakan Pak Edi, peruntukan
seperti apa? Kalau pertanyaan Pak Henry ini sebenarnya juga pertanyaan saya juga gitu Pak. Jadi kenapa harus ada banyak ini? Kita juga kadang jadi confused ya, kita mau pakai LPJK, pakai BNSP, pakai Kemenaker, masing-masing istilahnya juga punya keunggulan gitu ya Pak Denny. Kita juga sebenarnya juga sama tadi dengan yang bertanya tadi, kenapa kok harus ada ini, kenapa mungkin ke depan ya, nggak tahu nih dari program pemerintah katanya mau dijadikan satu di LPJK atau apa, tapi sampai sekarang kenyataannya kan belum gitu Pak. Nah ini memang jadi pertanyaan kita bersama, kita dari kontraktor gitu ya. Kalau itu pertanyaan ke pemerintah mungkin cocok ini sebagai regulator gitu Pak. Nah kalau kita sama-sama lah pertanyaannya itu. Mungkin. Oke. Jadi Pak Henry ya, saya juga pernah kerja di kontraktor itu 8,5 tahun. Ya mau nggak mau Pak, Bapak mau tender di mana? Kalau Bapak mau tender di Kementerian PUPR, ya kita harus patuh regulasi yang persyaratan tender dari Kementerian PUPR. Harus ada dari LPJK, dia bilang kayak gitu. Kalau kita ajukan versi Kemenaker, nggak bisa nanti lulus administrasi gitu. Termasuk kalau Bapak Ibu semua tender nih di Kementerian SDM, ya dia minta lagi tuh sertifikat yang ada pompa angguknya dari Kementerian SDM, katanya dari SDM Cepu, dia bilang kayak gitu kan ya. Nah, K3 Migas Cepu, nah, padahal K3 Migas juga ada di BNSP. Ya mau nggak mau Bapak Ibu semua. Ya ini ngomong soal bisnis ya, udah ngomongin soal bisnis. Saya aja Pak Edi, saya punya Kemenaker saya ada, PUPR saya ada, LPJK saya ada, BNSP saya ada. Termasuk yang TOT juga gitu, TOT Kemenaker, BNSP, Kementerian PUPR. Kenapa? Karena terkait dengan kalau saya ngotot ngajar misalkan, Pak saya ada punya TOT nih, sertifikat untuk ngajar nih, pelatihan, tapi saya punya versi yang ini, nggak disetujui oleh mereka ya, secara dari sayanya nggak dipakai nantinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, kesimpulannya adalah tanyakan ke manajemen perusahaan Bapak Ibu semua tuh tendernya di mana ya. Kalau tendernya hanya di swasta saja, cukup yang dari Kemenaker RI udah sesuai ya, karena nomenklaturnya dari Undang-Undang Nomor 1 1970 adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi ingat, harus ada SKP dan lisensinya, jangan hanya sertifikat aja. Karena kalau sertifikat itu bersifat kalau ahli K3 masih calon ya, jadi belum dinyatakan ahli kalau belum punya SKP dan lisensi. Oke, kita masuk ke raise hand nih, silakan. Dari yang pertama raise hand tadi dari Pak Adi Iswadi, silakan. Siapa yang duluan di unmute dulu, Pak Adi, lalu Pak Eko Prayitno, sudah raise hand. Kita masuk session ketiga, silakan Bapak Ibu semua yang raise hand. Siapa yang duluan, silakan di unmute dulu. 3 aja dulu, Pak Arif. Halo Pak Adi, Pak Eko, Pak Hamzah. Bisa langsung berbicara Pak, di unmute dulu Pak. Ya. Oke, Pak Hamzah duluan, silakan. Ya, ini yang saya mau tanya ini Pak. Bapak dari mana Pak? Ya. Bapak dari mana? Kenalkan dulu. Saya dari Sumbawa Pak, di Aman Mineral Subkonnya. Yang satunya dikecilin dulu Pak, ini ada dengungannya, feedbacknya. Bapak pakai 2 device ya? Ya, oke, silakan Pak. Kebetulan kami juga bergerak di bidang konstruksi ini Pak. Mau tanya, kalau kita membangun konstruksi, terus dengan metode menggunakan pengangkatan menggunakan kren, nah apakah kita cukup membuat satu JSA untuk konstruksinya sama metode pengangkatan kerennya, atau kita membuat berbeda JSA-nya? Pak. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Oke, Pak Edi, silakan. Jadi terkait dengan JSA, Job Safety Analysis, apakah pada saat proses lifting ya kan hanya dibutuhkan satu JSA saja untuk satu pekerjaan sampai dengan selesai proyek, atau JSA-nya dibuat berdasarkan pekerjaan apa yang akan dikerjakan baru dibuat dulu JSA-nya? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Baik, makasih Pak Hamzah. Terkait JSA ya, Job Safety Analysis, atau yang terbaru kita sebut Construction Safety Analysis ya, CSA. Ini istilah aja, tapi untuk konten dan isinya mungkin hampir sama gitu. Untuk pembuatan JSA itu
biasanya ya, dan memang itu lebih spesifik Pak Hamzah. Jadi ketika misalnya dalam satu proyek itu kondisinya berbeda, kondisi mungkin lapangannya ya, lapangannya berbeda, atau mungkin cuaca berbeda, itu aja juga CSA-nya harusnya masing-masing Pak. Jadi kalau bisa CSA itu kalau dibuat setiap hari Pak Hamzah, artinya mungkin ada juga beberapa perusahaan yang menerapkan maksimal 7 hari gitu ya, 7 hari dibuat CSA, tapi dengan setiap hari tetap istilahnya perpanjangan gitu ya. Jadi kita registrasi ulang bahwa yang CSA kemarin itu masih berlaku dengan kondisi lingkungan, peralatan, dan kondisi semuanya masih tetap sama. Tapi ketika ada perubahan, misalnya ketinggiannya berbeda, kemudian atau lingkungannya, misalnya anginnya dari tadinya kenceng atau agak beda, mungkin di luar itu mungkin ada apapun yang mempengaruhi dari pekerjaan, itu seharusnya CSA-nya ditinjau ulang, Pak Hamzah, sehingga CSA ini benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi saat itu. Memang misalnya kita biasanya dalam 1 minggu sekali, tapi ketika itu tetap ya istilahnya kopas saja lah gitu dengan kondisi yang ada. Tapi bagaimanapun dengan kopas, tapi kita tetap laksanakan mitigasinya itu harus benar-benar dilaksanakan ulang sehingga apa yang terjadi seminggu lalu bisa kita diterapkan di minggu kemudian. Jadi intinya setiap lokasi, setiap waktu harapannya CSA ini bisa diperbarui walaupun mungkin isinya sama tapi tetap kita lakukan mitigasi baru. Gitu mungkin Pak Hamzah. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Edi. Ya, jadi gitu ya Pak ini ya. Jadi JS Pak Hamzah ya. Jadi JSA silakan Bapak Ibu semua disesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Boleh dibuat per hari atau dibuat per minggu, tapi harus ada registrasi setiap hari ya, asalkan tidak ada perubahan terkait dengan pekerjaan, mulai dari perubahan dari material, dari alat, dari mesin, dari ya masih banyak lagi ya. Oke, lanjut lagi Ibu Widya, Pak Rio, Pak Hari, silakan siapa yang duluan? Di unmute terlebih dahulu kalau mau tanya. Pak Widya, Pak Rio, Pak Heri Harmawan, silakan di unmute. Oke, ya. Pak Rio duluan. Silakan Pak Rio. Kenalkan ya, terlebih dahulu Pak. Baik Pak, nama saya Rio Pak, Medan, dari Medan. Ya. Pertanyaan untuk Pak Edi, ini saya mau nanya tentang safety induction Pak, untuk pekerjaan konstruksi highway. Untuk safety induction Pak, untuk visitor pada umumnya poin-poin apa aja yang kita paparkan dan apa perlu kita lampirkan juga form yang ditandatangani sama visitor bahwa visitor sudah mengikuti safety induction. Itu aja Pak. Oke Pak Rio, ini proyeknya proyek konstruksi jalan raya ya? Jalan tol Pak. Jalan tol, oke. Silakan Pak Edi, bagaimana atau isi dari safety induction untuk proyek konstruksi jalan tol. Silakan Pak. Standar safety induction-nya apa aja kira-kira yang harus diinformasikan? Pak Rio dari Medan ya? Ya, dari Medan. Ucok, durian Ucok ini. Horas. Horas. Baik Pak Ucok, jadi materi safety induction intinya itu kan bagaimana kita menyampaikan potensi-potensi bahaya ya. Ini tadi khusus untuk tamu ya. Jadi potensi-potensi bahaya apa? Kalau tamu misalnya dia melakukan peninjauan di mana, kemudian kita sampaikan aja potensi bahayanya apa. Intinya itu aja Pak Ucok. Jadi ketika kita di jalan mungkin ya potensi mungkin kalau di jalan yang masih beroperasi mungkin potensi tertabrak kendaraan yang lalu lalang sehingga tetap harus waspada, atau misalnya jalannya sudah di stop ya misalnya, tapi kondisi apa yang potensi-potensi yang ada, misalnya ada peralatan berat itu yang beroperasi, kemudian misalnya di lokasi itu ada potensi apa, nah itu aja yang perlu disampaikan. Kemudian pengendaliannya bagaimana yang harus tamu itu lakukan, misalnya dengan
berhati-hati, tetap waspada kiri kanan, jangan lengah. Kemudian APD apa yang harus dipakai selama mereka bertamu gitu ya. Bisa juga misalnya di zona hijau, kalau zona hijau biasanya red zone nggak perlu APD misalnya ke kantor atau apa, tapi ketika ke lapangan mungkin APD harus dilengkapi. Kemudian untuk form tetap ya Pak sebagai salah satu persyaratan. Jadi ketika ada tamu kita sudah sampaikan safety induction, kita mintakan istilahnya bahwa hal itu sudah disampaikan sehingga sebagai bukti pertanggungjawaban kita juga bahwa kita sudah melakukan safety induction sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita hindari. Mungkin begitu Pak Rio, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan? Oke. Gitu ya Pak Rio ya, safety induction ya. Sampaikan juga mungkin kalau misalkan peraturan, sanksi mungkin juga bisa disampaikan di safety induction dan kebijakan-kebijakan K3 dari perusahaan. Kadang kalau perusahaan dari kantor pusat turun ke proyek, nanti proyek buat lagi peraturan yang disesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Oke lanjut, Pak Adi Iswadi, Bu Widya Luciana Widya, silakan. Oh udah duluan ya, Pak Adi Iswadi dulu ya. Silakan Pak Iswadi. Halo Pak Iswadi. Adi Iswadi. Pak Adi Iswadi, silakan. Di-unmute dulu, Pak. Oke. Lalu kalau belum ada Bu Widya, silakan Pak Arif dimasukin Bu Widya. Bu Widya, silakan Bu Widya di-unmute. Oke, Bu Widya belum bisa juga. Pak Ardiansyah. Halo Pak Ardiansyah. Ya, halo Pak. Ini siapa nih? Pak Ardiansyah ya? Pak, ya. Oke, silakan Pak Ardiansyah, dari mana Pak Ardiansyah? Dari Palu, Pak. Wih, dari Palu. Di bagian apa Pak kerja Pak? Di ini juga Pak, apa? Konstruksi. Konstruksi. Silakan Pak Ardiansyah. Ada pertanyaan apa? Silakan. Mau tanya terkait peran K3 saja Pak di bidang konstruksi. Apakah kita punya kewenangan pada saat kayak kita sudah mengingatkan karyawan berkali-kali untuk masalah apa bahaya dalam bekerja, tapi misalkan kita ingatkan pekerjaannya selalu ngeyel, kita punya hak untuk memberhentikan pekerjaannya. Oke, bagus sekali nih Pak. Sila. Terima kasih Pak Ardiansyah. Ya Pak. Oke, Pak Edi. Pak Ardiansyah. Jadi ini biasanya ketika curhat nih Pak. Ya, orang ketiga atau sebenarnya siapapun yang melihat ketika ada kondisi bahaya, dia punya wewenang untuk stop work authority. Jadi kita sebagai orang K3, apalagi K3 ya, yang siapapun juga yang ada di lokasi, dia berhak untuk melakukan stop work authority. Nah, ini yang mungkin yang perlu tadi Pak Ardiansyah ketahui. Jadi Bapak punya hak ya untuk menghentikan pekerjaan ketika pekerjaan itu benar-benar sangat berbahaya. Tapi ketika Bapak menghentikan juga jangan hanya menghentikan, artinya Bapak juga memberikan solusi. Bagaimana ketika dihentikan, misalnya dia belum pakai APD. Ketika dilengkapi APD dipersilakan untuk melanjutkan pekerjaan. Nanti jangan menyetop tapi tanpa solusi, itu kan nanti dari manajemen juga ini ya, artinya nggak nyaman gitu. Sedikit-sedikit diberhentikan tapi tidak ada solusi. Jadi ketika kita menghentikan juga ada solusi. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut untuk bisa tetap melanjutkan pekerjaan. Gitu mungkin Pak Ardiansyah ya. Jadi ketika melihat pekerjaan itu potensinya sangat tinggi untuk terjadi kecelakaan, segera diberhentikan, kasih pengarahan ke mereka apa-apa yang harus dilakukan, setelah itu boleh untuk melanjutkan kembali. Mungkin begitu Pak Denny. Oke, jadi gitu ya Pak Ardiansyah ya, kalau misalkan ada melihat terjadi potensi unsafe condition, silakan dihentikan, itu is okay. Tapi ingat harus berkoordinasi dulu sama project manajernya. Jadi jangan tiba-tiba langsung stop kerjaan, padahal kerjaan tersebut adalah pekerjaan kritikal ya.
ataupun ya dicarilah solusi win-win solution sehingga tidak juga menghambat kegiatan proyek. Tapi kalau emang itu sangat berisiko sekali terjadinya kecelakaan, silakan di stop itu. Karena seorang ahli K3 konstruksi atau ahli K3 umum itu dilindungi di dalam Permenaker 02 tahun 1992. Silakan dibaca di situ, ada kewajiban dan kewenangan seorang ahli K3. Salah satunya yaitu mempunyai otoriti menghentikan pekerjaan bila melihat sebuah risiko terjadinya kecelakaan. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Wah, semakin sore semakin seru ini, Pak. Saya kewalahan. Banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Luar biasa. Lanjut, Pak. Bu Widya tadi mau berbicara. Bu Widya dulu. Halo, Bu Widya. Bu Widya. Oke, Bu Widya sudah saya kasih kesempatan 3 kali ya. Pak Pravasta Bayu. Pak Pravasta, halo? Silakan Pak Pravasta. Oke, Pravasta juga masih belum. Pak Dimas, ya siapa Pak Dimas? Silakan Pak Dimas. Silakan di raise hand. Pak Denny. Oh, siang, silakan. Sehat selalu Pak Denny. Ya, Selamat siang juga buat Pak Adi, terima kasih dikasih kesempatan. Ya, terkait dengan K3 konstruksi Pak, saya izin bertanya nih. Saya sempat dikonstruksi Pak, tapi sertifikasi saya K3 umum juga auditornya dari Mediatama. Yang ditanya tetap lingkungan kerjanya konstruksi Pak gitu ya. Jadi agak sedikit ngeblank, kira-kira minta arahannya seperti apa ya kalau kayak gitu ya Pak? Pertanyaannya apa Pak? Boleh diulangin Pak? Saya ya, jadi pertanyaannya ini Pak, terkait dengan kompetensi saya hanya punya AK3U, juga pekerja ketinggian dan auditor Pak. Tapi kenapa pada saat teknis kerja di lapangan, akhirnya jadi sebidangan konstruksi yang memang karena pekerjaannya konstruksi untuk permasalahan kerja konstruksi Pak gitu kan. Kira-kira arahannya apa? Memang harus belajar konstruksi kayaknya nih Pak. Oke, terima kasih Pak Dimas. Oke, silakan Pak Edi. Pak Dimas ini punya kompetensi K3 umum, auditor, bekerja di ketinggian, tapi dia belum ada K3 konstruksi. Selama kerja ditanya selalu K3 konstruksi. Nah, ini mungkin saran aja nih buat Pak Edi nih. Mau kemana nih Pak Dimas nih diarahin Pak kalau misalkan di konstruksi Pak? Silakan Pak. Baik, Pak Dimas ya. Maaf Pak Denny, ini suara saya agak ini ya, ada suara azan. Kebetulan rumah saya berdekatan banget sama masjid ini. Kita 10 menit lagi selesai Pak. Ya, gini Pak Dimas ya, memang regulasi kita masih itu ya, untuk pekerjaan konstruksi di samping memerlukan juga seorang ahli K3 umum, tapi beberapa beberapa ini ya, untuk struktur tertentu, contohnya tadi ketua UKK gitu ya, memang diwajibkan dia seorang ahli K3 konstruksi. Nah ini memang regulasinya masih begitu Pak Dimas, jadi kita nggak bisa misalnya menentukan sendiri dari pihak ini ya, dari pihak perusahaan, tapi untuk hal-hal yang terkait contohnya tadi untuk persyaratan P2 K3 kan masih juga membutuhkan seorang ahli K3 umum. Jadi nggak apa-apa, tetap aja mungkin di situ dengan kalau memang yang dibutuhkan sekarang ahli K3 konstruksi, mungkin bisa segera menghubungi Pak Denny ini. Kan tadi ada banyak beberapa ini ya diskon-diskon. Nah ini kesempatan mungkin untuk Pak Dimas untuk menambah kompetensinya di bidang ahli K3 konstruksi gitu ya. Sangat cocok sekali nih. Saya mudah-mudahan dapat cuan juga tadi karena ikut mempromosikan. Nggak main-main itu. Jadi gitu, karena regulasinya begitu, kita sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di pemerintah, kita tetap harus memenuhi yang sesuai yang dipersyaratkan. Ya kalau misalnya baru itu tadi masih umum ya, saran saya mungkin dengan menambah kompetensi ya, karena kan istilahnya dunia konstruksi ini kan juga selalu berkembang.
potensi bahaya juga semakin bertambah gitu. Dengan kita selalu memperbarui kompetensi kita, harapannya kita bisa secara dini mengidentifikasi bahaya-bahaya apa, kemudian kita bisa melaksanakan mitigasinya sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tadi bisa kita minimalisir sehingga proyek kita bisa berkeselamatan sesuai yang harapan kita semua. Mungkin begitu Pak Dimas. Oke, Pak, ini ada juga pertanyaan nih ya terkait dengan apa perbedaan antara toolbox meeting sama safety talk nih Pak, karena nih masing-masing perusahaan kan punya budaya bahasa, ini kan nggak ada standarnya nih ya. Kalau di tempat Bapak antara safety talk, toolbox meeting itu bedanya apa dan kapan itu dilakukan Pak? Baik, jadi ini memang banyak ya adalah beberapa gitu. Ini yang kadang kebolak-balik atau masih confuse antara toolbox meeting dengan safety talk gitu ya. Kalau toolbox meeting dari namanya juga kita sudah bisa melihat kalau itu untuk per item pekerjaan. Jadi contohnya kita untuk pekerjaan galian itu ada toolbox meeting untuk pekerjaan galian. Kemudian ada lifting, ada toolbox meeting untuk pekerjaan lifting. Begitu juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi kalau safety talk itu lebih ke yang sifatnya general atau yang umum, itu yang dilaksanakan biasanya 1 minggu sekali. Itu dengan mengundang seluruh karyawan ya, baik dari pekerjaan galian, pekerjaan lifting, pekerjaan beton, semua dikumpulkan. Nah itu membahas hal-hal yang sifatnya umum, tidak untuk per item pekerjaan. Nah ini mungkin yang membedakan antara toolbox meeting dengan safety talk atau safety morning talk biasanya. Gitu Pak Denny. Ya. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua bingung apa itu safety talk, toolbox meeting, kadang masing-masing perusahaan itu mengartikan sesuatu yang berbeda. Tapi sama intinya adalah mengkomunikasikan K3 ya. Cuman tujuan dan waktunya saja yang berbeda, termasuk pesertanya juga kadang berbeda gitu ya. Nah, silakan ditanyakan ke SOP, ada standar operating procedure di masing-masing perusahaan untuk menjelaskan apa itu toolbox, safety talk, ataupun istilah-istilah lain ya. Ada safety meeting, dan lain-lain. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini juga menarik nih pertanyaan terkait dengan jam kerja. Nah, ini juga ada Abdul Roshid nih bertanya. Pak, apakah efektif untuk pekerja melakukan aktivitas pekerjaan sampai di atas jam 10 malam dikarenakan kejar progres pekerjaan? Nah, ini silakan Pak Edi, mungkin HK juga pernah melaksanakan pekerjaan di atas jam 10 malam karena tanggung, karena ada pekerjaan-pekerjaan kritikal. Apa kira-kira Pak yang harus dilakukan, Pak? Baik Pak Rasid, memang tidak bisa kita hindari ya. Untuk beberapa pekerjaan konstruksi kita harus melakukan kerja malam gitu ya. Contohnya saja misalnya pekerjaan beton gitu ya, pengecoran ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dikejar progres. Tapi ketika kita pekerjaan sampai malam, harapannya kita melakukan dengan shifting ya Pak, dengan shift. Jadi untuk efektif 8 jam bisa untuk pekerja bisa tetap dilaksanakan, artinya misalnya ada shift siang, shift sore atau shift malam gitu, sehingga pekerjaan lebih efektif. Memang untuk malam ini ya produktivitas mungkin agak berkurang gitu ya, karena memang secara biologis manusia itu kan siang untuk bekerja, malam untuk tidur gitu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu mengharuskan kita harus tetap kerja malam, tapi ingat kalau untuk malam identifikasi risikonya juga berbeda dengan kondisi mungkin lingkungannya gelap atau mungkin lampu penerangannya juga dipastikan, kemudian tetap namanya produktivitas beda, tapi karena itu dengan alasan-alasan tertentu tetap kita harus laksanakan, ya tetap kita laksanakan, tapi yaitu kita potensi-potensi bahaya tetap diperhatikan, dan jangan lupa ketika kita akan melakukan shift malam tetap dilakukan toolbox meeting. Jadi jangan karena pagi sudah dilakukan, tapi ketika
kita akan melakukan kerja lembur misalnya sampai malam, kita lakukan troubleshooting ulang dengan karena lingkungan pekerjaannya tentunya berbeda antara siang dan malam, sehingga potensi bahaya bisa kita minimalisir. Mungkin begitu Pak. Oke. Jadi kalau kerja malam pastikan dulu JSA, work permit, lalu tadi pembuatan shift kerja, itu boleh penerangan juga Bapak Ibu semua ya. Silakan nanti Bapak Ibu semua boleh dipekerjakan. Kewenangan authority juga sudah memberikan izin, silakan Bapak Ibu semua untuk bekerja untuk di malam hari untuk mencegah kecelakaan kerjanya. Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan dari Widya, Eko Puji Prayitno, dan satu lagi siapa? Adi Iswadi, silakan. Di-unmute dulu Pak, Ibu, ya silakan. Untuk berbicara di-unmute dulu. Oke, Halo. Pak Eko. Ya, silakan Pak Eko. Halo, selamat siang Bapak. Siang, Bapak dari mana Pak? Saya dari Jawa, cuman posisi lagi di Jakarta Pak. Saya kerja di salah satu kontraktor BUMN juga. Nah, kerja di bidang konstruksi high rise Pak, gedung tingkat tinggi. Ya, silakan Pak. Ya, gini Pak, sebenarnya yang saya pertanyakan awal itu udah terjawab tadi. Kita seandainya belum mempunyai sertifikat K3 umum, bisa nggak langsung ke konstruksi? Tadi kan nggak udah kejawab ya Pak ya? Kalau nggak salah. Ya, jadi ini kadang udah masuk ya. Saya mau ada pertanyaan yang kedua, itu hubungannya dengan struktur organisasi di K3 Pak. Kalau di proyek itu kan setahu saya ini Pak, untuk apa namanya struktur organisasi K3 atau HSE itu kan di lehernya PM ya Pak ya. Yang pertama yang di atas PM, terus kita di lehernya. Nah, itu maksudnya garis koordinasi gitu. Maksudnya itu kadang kita kesulitan waktu dikala di lapangan prakteknya. PM taruhlah contoh tidak menggunakan APD. Nah, kita untuk menegur dan sebagainya itu sebagian yang selama ini saya ini agak kalau Jawanya itu rikuh pekewuh gitu Pak. Dan ada sih 1-2 orang PM yang kalau kita ingatkan nggak mau gitu Pak. Nah itu menurut bapak-bapak yang udah berpengalaman itu triknya itu gimana Pak? Kita nyampaikan tapi tidak menyinggung karena dia merasa dia pimpinan tertinggi gitu loh. Kamu ngapain? Suruh Pak, umpama regulasinya kita nerapkan harus pakai kacamata waktu onset di dalam, ternyata dia nggak pakai gitu kacamata safety. Kita mau nyarankan kadang biasanya kita kesulitan gitu Pak. Mungkin ada ditangkap pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Edi terkait dengan bagaimana cara atau teknik berkomunikasi terhadap atasan yang melakukan pelanggaran terhadap K3 di tempat kerja. Silakan Pak. Baik, keresahan Pak Eko Puji ini kayaknya sudah didengar ini oleh Kemnaker ya Pak, karena di SMKK yang baru ini posisi UKK itu sejajar ya Pak, sejajar dengan project manager, artinya tidak di leher seperti yang selama ini di anut atau dilaksanakan. Jadi di kita pun di BUMN Karya ya, mungkin Pak Puji ikut di GSE BUMN Karya, itu sekarang posisi UKK itu sejajar dengan project manager. Jadi langsung kalau misalnya ada direktorat GSE, ini UKK itu langsung di bawah direktorat GSE Pak Eko ya. Jadi posisinya sejajar dengan project manager. Nah, ini memang lagi dikembangkan ya sesuai dengan peraturan yang terbaru. Jadi kita punya unit keselamatan konstruksi yang wewenangnya sejajar, sehingga apa yang tadi pakewuh oleh Pak Eko Puji diharapkan tidak terjadi lagi, karena ya sudah istilahnya sudah sama lah ya, sudah sejajar, sehingga kita bisa untuk mengingatkannya pun bisa lebih ini ya, lebih nyaman lah gitu Pak. Jadi mungkin itu yang
di perusahaan Bapak mungkin segera bisa dilaksanakan. Jadi untuk unit UKK ini bisa dibuat secara struktural sejajar dengan PM. Nah, itu mungkin salah satu solusi ya, solusi yang ditangkap oleh para regulator yang menerapkan, yang membuat regulasi, sehingga untuk kedepannya ini untuk ISE dibuat sejajar dengan PM. Mungkin begitu Pak Eko Puji atau Pak Denny mau menambahkan? Oke, betul sekali dengan regulasi dari Kementerian PUPR bahwasannya K3 konstruksi itu sudah tidak lagi di lengannya PM, jadi tapi sejajar gitu ya. Itu juga membuat komunikasi untuk menegur ke project manager tidak ada sungkan-sungkannya lagi ya. Dan itu juga pelaporannya juga langsung ke direktur. Kalau di BUMN Karya sudah ada direktur K3, Pak ya. Itu juga lebih menguatkan lagi kalau Bapak-Bapak Ibu semua garis komando ke kantor pusatnya juga lebih kuat. Silakan ditegur tapi dengan cara yang baik-baik, jangan juga ditegur di depan orang rame, Pak ya. Mungkin ditegur, diajak ngobrol, ngopi dulu gitu ya. Nah, mungkin diajak berdiskusi, diajak ngobrol dan lain-lain, mungkin lebih nyambung kayak gitu ya. Oke, Pak Arif, kita sudah masuk ke pukul 3. Silakan Pak Arif untuk closing dulu. Silakan. Udah banyak banget nih pertanyaan. Saya kewalahan nih. Memilih pertanyaannya kewalahan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Edi. Buat teman-teman yang belum terjawab, mungkin nanti bisa di next webinar selanjutnya kali ya, kalau misalkan ada topik tentang konstruksi lagi. Jangan khawatir teman-teman, selamat bisa mempraktekkan ya ilmu yang diberikan oleh Pak Edi. Dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari Pak Edi Santosa. Dipersilakan, Pak. Baik, makasih. Intinya kita bekerja itu selain ya untuk masalah ekonomi juga kita punya beban moral ya. K3 ini adalah kita bagaimana menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan nyawa pekerja. Biasanya pekerja ini sebagai kepala keluarga ya, kepala keluarga di keluarganya masing-masing. Jadi dengan mereka mempekerjakan kepala keluarga mereka ke kita, sama saja mereka juga menyerahkan keselamatan mereka itu ke tangan kita-kita. Jadi bagaimana kita berperan juga untuk menyelamatkan para kepala keluarga mereka, menyelamatkan para pekerja-pekerja kita, sehingga ke depan pekerja kita semuanya kondisi selamat, kondisi sehat, bisa tetap bekerja untuk keluarganya, dan itu menjadi poin yang cukup penting sehingga kita bisa ikhlas bekerja di bidang K3 ini dan bekerja lebih baik. Mungkin begitu Pak. Ini. Oke, baik. Ingat, istri dan anak-anak Anda menunggu Anda di rumah. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan pastikan minggu depan hadir lagi. Minggu depan materinya ya apa? Untuk Sabtu depan topiknya adalah mengenai material handling, industrial support, dan safety operasional. Nah, Sabtu depannya lagi? Sabtu depannya lagi masih dalam konfirmasi, Pak. Konfirmasi ya. Tapi ada materi yang menarik sekali, nanti ada pembicara kita khusus kita hadirkan bulan Desember, awal Desember, namanya Pak Emmanuel Eko. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Beliau adalah instruktur yang lumayan hits ya, yang saya harus order 2 bulan sebelumnya. Materi terkait dengan APD ya, bagaimana kita teknik memilih APD yang efektif dan efisien sehingga bisa digunakan di tempat kerja ya. Silakan, mari lanjutin. Oke, baik. Pastikan selalu hadir di webinar Kolega Media Tama. Caranya gampang, silahkan join ke grup Telegram Media Tama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Arif Purwadana sebagai host. Saya Denny. Dan pembicara kita? Saya Edi Santoso. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Denny, Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.